Ya, jadi emang saat ini masih ada kelompok-kelompok, maaf ya, yang anti imunisasi, Iya dok ya. sehingga testimoni-testimoni yang tidak sesuai dengan penelitian itu menjadi gaung yang mudah sekali untuk Disebarkan ya dok disebarluaskan ya. gitu ya. Ya, seperti yang katakanlah kita ambil contoh MMR yang dihubungkan dengan autis gitu ya. Itu banyak sekali masih didengung-dengungkan oleh orang-orang ya. Padahal secara penelitian tidak pernah terbukti seperti itu. Nah, tetapi memang orang itu lebih suka testimoni ya daripada suatu penelitian ya, karena lebih tampak kelihatannya begitu ya. Jadi memang ada rambu-rambu kapan seseorang itu boleh diimunisasi atau tidak ya, dan itu seharusnya memang setiap akan melakukan imunisasi sebaiknya kan memang harus diperiksa si bayinya itu. Pertama untuk supaya kita aman ya. Jadi imunisasi itu tetap 3 safe untuk yang disuntik, safe untuk yang penyuntik, dan safe untuk yang lingkungannya. Begitu. Nah, untuk yang disuntik ya berarti dia harus dalam posisi sehat. Ya, memang ada sakit-sakit ringan yang masih diperbolehkan untuk imunisasi. Makanya kita bedakan antara yang kontraindikasi dan masih boleh dilakukan imunisasi. Begitu. Nah, yang kedua tetap dicatat. Jadi kalau kita mengatakan bahwa itu ada, itu ikutan karena imunisasi, itu namanya KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Nah, itu tetap ada pencatatan dan pelaporan. Tidak serta-merta dianggap bahwa itu pasti suatu ikutan dari imunisasinya. Belum tentu, ya, sehingga harus dilaporkan. Dan itu ada belangko khususnya, kejadian ikutan pasca imunisasi dalam 1 bulan pasca imunisasi anak tersebut. Dan itu nanti akan diteliti oleh petugasnya. Jadi ada petugas tertentu, ya. Berarti dan kabar-kabar alhamdulillah ya dok. Ya, selama ini alhamdulillah selama berpraktek itu saya tidak pernah menemukan kejadian ikutan yang sangat berat ya. Ya. Demam ringan bisa ya, tapi bisa saja itu memang koinsiden. Koinsiden itu ada suatu penyakit yang kebetulan bersamaan dengan saat dia setelah imunisasi, tapi tidak ada hubungannya dengan obat yang kita berikan pada saat imunisasi begitu. Berarti sebenarnya isu-isu seperti itu, misal anak jadi gampang sakit, itu sebenarnya tidak benar ya dok ya? Iya. Saya mau menambahkan sedikit. Sedikit dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Khatijah. Jadi memang Indonesia sempat santer ya mendengar bahwa isu-isu tentang vaksinasi lalu membuat anaknya jadi autis dan segala macam. Nah, yang menjadi problem adalah masyarakat kita ini sekarang udah melek Google, sudah melek internet ya. Tetapi nah ini dia, literasinya itu masih dipertanyakan. Nah, yang lebih parah lagi, dianggap semua omongan orang bule. Nah, ini dia. Yang ngomong tuh pertama kali wong londo itu loh, ya. Nah, jadi semua yang diomongin sama bule itu dianggap bener, ya, disembah, ya. Bahkan orang bulenya sendiri yang jadi dukun udah banyak sekarang gitu loh. Nah, ini jadi saya ikutan sedih gitu loh. Jadi malah masyarakat kita jadi berantem sama dokter lokal kita di sini gitu loh ya. Jadi karena merasa kayak pasiennya tuh orang tua jadi lebih pintar daripada dokter spesialis anaknya. Jadi tolong diingat yang disebut dengan catatan ilmiah, studi, penelitian, itu harus ada aturannya. Bukan berarti adalah suatu yang diteliti oleh seseorang lalu kita klaim bahwa semua orang itu akan melalui proses yang sama seperti dia. Ya, karena kita tahu disebut dengan penelitian itu ada hierarkinya. Studi kasus tentu lebih rendah, apalagi opini 1-2 orang pakar gitu loh ya. Itu harus dinaikkan lagi sehingga menjadi meta-analisis dan sebagainya. Sebab apa yang baik dan benar bagi satu orang, belum tentu baik dan benar bagi orang lain ya. Jadi ada saja kasus 1-2, tetapi lalu kita tidak bisa kalau orang Jawa mengatakan gebiah uyah, menggeneralisir gitu loh ya. Oke, sekarang kita sering nih dengar nih cerita anak itu habis disuntik lalu kemudian malah jadi lumpuh setelah demam, ya kan? Nah, ini pertanyaannya menarik. Itu kalau orang Jawa mengatakan tuh ilmu gathuk. Nah, ilmu gathuk itu gimana? Cocokologi ya, dok ya? Nah, cocokologi. Jadi seperti yang Dr. Khatijah tadi mengatakan, itu sebabnya kenapa kita juga menganjurkan bagi semua nakes itu harus mempunyai disebut dengan catatan yang lengkap.
Ya, kalau misalnya memang anak ini sudah punya masalah misalnya ada gejala-gejala meningitis yang belum ketahuan dan sebagainya. Jadi ada kemungkinan memang anak ini lalu mengalami gejala meningitis yang berlanjut akhirnya menjadi ensefalopati misalkan. Nah, kalau udah kayak CP kayak begitu, cerebral palsy, maka tentu saja anak ini akan merupakan kelanjutan dari penyakit yang dideritanya sebelum imunisasi. Ya, bahwa kemudian setelah imunisasi anak demam segala macam wajar. Karena apa? Karena tubuhnya justru sedang fighting. Karena badannya sedang berusaha untuk membuat antibodi. Demam tidak sama dengan sakit. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.